bagus. Nah, kira-kira adakah yang punya pendapat tentang keyakinan kelas apa sih yang sekiranya akan kita terapkan di kelas kita? Ada yang punya pendapat? Tunjukkan. Datang tepat waktu. Boleh, datang tepat waktu. Siapa lagi? Disiplin. Disiplin bisa. Jangan terlambat, boleh. Belajar bersungguh-sungguh. Tertib. Tertib bisa. Jangan suka mengganggu. Jangan suka mengganggu. Menjaga kebersihan kelas. Jangan berisik. Jangan berisik, boleh. Bertanggung jawab. Boleh sekali ya. Nah, itu tadi keyakinan kelas bagus. Berarti kalian punya pandangan kira-kira keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Sekarang Bu Yuli sudah punya kertas. Nah, nanti setiap anak Bu Yuli kasih satu kertas. Silahkan tuliskan keyakinan kelas yang sudah kamu ungkapkan tadi ya. Kalau sudah ditulis, kemudian nanti keyakinan kelasnya bisa kalian pasang di papan tulis ya, biar nanti kita sepakati keyakinan kelas mana saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas di kelas kita. Paham? Oke. Kemudian bagi dulu. Silahkan bisa langsung kalian tulis ya. Nanti kalau sudah ditulis, silakan secara bergiliran untuk menempelkan keyakinan kelas kalian di papan tulis. Ya, silakan secara bergiliran, boleh langsung ditempelkan di sebelah sini. Boleh, silakan maju. Ya, silakan siapa aja, boleh. Cara bergantian. Ya, yang lainnya langsung. Oke. Masih ada lagi? Sudah? Oke. Sekarang Bu Yuli bacakan ulang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 keyakinan kelas dari pendapat teman-teman kalian semua ya. Namun nanti kita akan memilih hanya 1 sampai dengan 7 keyakinan kelas saja. Kenapa Bu? Kok tidak semuanya? Karena kalau terlalu banyak nanti kalian tidak bisa mengingatnya. Jadi maksimal kita bentuk adalah sepakat 7 keyakinan kelas saja ya. Oke. Sekarang coba yang pertama. Tertib, setuju apa tidak? Setuju. Oke, setuju. Itu pasang di sini ya. Bertanggung jawab, setuju tidak? Setuju. Oke, boleh. Di sini ada jangan terlambat dengan datang tepat waktu. Ini kan satu hal yang sama ya. Kira-kira pilihnya jangan terlambat atau datang tepat waktu? Datang tepat waktu ya. Oke, berarti ini sama. Oke. Lanjut. Di sini ada jangan suka mengganggu. Kalau jangan suka mengganggu berarti sama saja dengan apa ya? Dengan tertib ya. Oke. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju. Oke, benerin langsung tempelkan lagi. Kemudian menghargai orang lain. Setuju. Ya, kita tempelkan lagi. Kemudian
ini terakhir, yaitu tinggal disiplin. Setuju disiplin dijadikan sebagai keyakinan kelas? Setuju. Oke, berarti sudah kita bentuk 7 keyakinan kelas kita. Dari ketujuh keyakinan kelas ini ada tidak kira-kira di antara kalian yang tidak setuju? Oke, setuju semua? Setuju. Oke, kalau setuju semua silakan Bu Yuli minta perwakilan ketua kelas siapa untuk menandatanganinya. Yuk, siapa? Salah satu perwakilan. Ya nggak apa-apa, tanda tangan di pojok sebagai perwakilan. Yuk, sini. Sini tanda tangan. Dan apa? Ya, kamu mewakili teman-teman kamu sebagai bukti kesepakatan kelas keyakinan kita. Sini. Kenapa? Ya. Oke, sekarang berikutnya Bu Yuli juga akan menandatangani keyakinan kelas ini. Bu Yuli tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa kesepakatan kelas ini disetujui oleh murid dan guru. Ya. Oke, jadi ini sudah terbentuk 7 keyakinan kelas kita. Harapannya ke depan keyakinan kelas ini kalian mampu menerapkannya dan melaksanakannya dengan baik. Paham? Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah melaksanakan keyakinan kelas. Oke, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Pulau Sari, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan staf TU SMP Negeri 3 Pulau Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dalam rangka diseminasi dengan materi budaya positif kita dapat bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya 1 jam ke depan untuk mengikuti diseminasi mengenai materi budaya positif. Perlu kita ketahui bahwa diseminasi ini merupakan tugas pendidikan guru penggerak Bapak Ibu di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jadi kami para calon guru penggerak itu mempunyai tugas untuk mendiseminasikan ke rekan kerja terutama di sekolahnya sendiri agar dapat menularkan wawasan kepada rekan sejawat semua. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini nanti pengetahuan atau wawasan Bapak Ibu mengenai budaya positif bertambah, lebih bagusnya lagi bisa menerapkannya. Okay. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja saya mulai. Okay. Sesuai dengan judul yang saya sebutkan tadi, baiklah. Sebelum mulai, biar kita rileks, saya ingin menyapa dulu semuanya. Gimana Bapak Ibu semuanya? Kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Sudah makan apa belum ya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya, nggak apa-apa. Ya saya juga belum makan. Belum 2 piring. Oh belum 2 piring, dalam pertemuan diseminasi ini terutama kita harus punya semangat, antusias untuk rasa keingintahuan kita mengenai tema budaya positif ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat dari suku kata itu ada budaya positif. Kira-kira dari Bapak Ibu semuanya adakah yang bisa sedikit menerjemahkan apa itu kira-kira budaya positif? Oke, monggo bulas.
Betul sekali ya. Namanya saja budaya. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Positif itu adalah sesuatu yang bernilai baik. Jadi positif itu sesuatu yang memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Betul tadi yang disebutkan oleh Bulas bahwa budaya positif adalah sebuah pembiasaan yang memiliki nilai-nilai kebijakan atau kebaikan. Tepuk tangan dulu buat Bulas Diatin. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam modul budaya positif ini kami calon guru penggerak itu mempelajari diantaranya ada 6 materi. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi ya. Dari keenam ini tentunya dari pengetahuan Bapak Ibu semua mungkin masih terasa asing ya, atau mungkin bahkan ada yang sudah mengetahui ya. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan atau universal. Kalau kita tarik kesimpulan, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, ya, yang dilakukan dengan perantara perlakuan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah, ini ada banyak sekali Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan. Menurut 6 institusi atau organisasi itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya. Contohnya yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentunya pada nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila ini sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu guru karena kita juga sehari-hari melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada organisasi yang kedua itu ada IBO Primary Years Program atau disingkat dengan PYP. Nilai-nilai kebajikannya itu diantaranya adalah ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk organisasi yang ketiga yaitu ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau disingkat dengan IHF. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang dicanangkan itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga ada kejujuran atau amanah. Yang keempat hormat dan santun, ada dermawan, kemudian percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, dan yang terakhir ada baik dan rendah hati. Berikutnya 3 institusi atau organisasi yang lain. Itu yang keempat tadi ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu nilai-nilai kebajikannya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, ya, sampai dengan persahabatan. Kemudian pada The 7 Essential Virtues atau Building Moral Intelligence itu ada empati, suara hati, kontrol diri,
sampai dengan keadilan. Kemudian pada institusi organisasi yang terakhir itu ada dari 9 pilar karakter. Oh iya. Oke, tadi sudah ya. Oke, mohon maaf. Tadi sudah disebutkan. Nah, itulah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang perlu kita ketahui ya. Ternyata dari nilai-nilai kebajikan itu mungkin sebagian sudah sering kita lakukan. Ada tanggung jawab, jujur, disiplin. Itu nilai-nilai yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan di sekolah. Kemudian berikutnya, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu hal, mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan 3 motivasi. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira, misalkan saja sebagai contoh, Bapak Ibu setiap hari ngajar di sini sesuai dengan jam mengajarnya. Apa yang mendasari perilaku tindakan Bapak Ibu mengajar di kelas-kelas? Apa nomor 1, nomor 2, apa nomor 3 kira-kira? Nomor 3. Apa benar begitu? Adakah yang melakukan tindakan mengajar siswa-siswi itu karena alasan nomor 1 ada, Bapak Ibu? Bisa jadi, oke. Kemudian ada mungkin yang melakukan tindakan mengajar di kelas itu karena alasan nomor 2 untuk mendapatkan imbalan? Tidak ya. Ya, mudah-mudahan di sini Bapak Ibu guru di SMP Negeri 30 Sari itu melakukan sesuatu atas dasar nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka itu murid inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Artinya apa? Bapak Ibu itu melakukan suatu pekerjaan atas dasar kesadaran diri bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita jalankan, bukan karena kita takut sama kepala sekolah, takut dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ya, contoh saja, kita setiap hari berangkat ke sekolah ini kan paling lambat itu pukul 7.00. Ya, itu kan rata-rata Bapak Ibu datang tepat waktu, nggih. Ya, mudah-mudahan ya datang tepat waktunya Bapak Ibu guru itu sebagai bentuk sadar diri atas tanggung jawab, bukan karena nomor 2 atau nomor 1. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita akan menggali mengenai tujuan dari disiplin positif. Tujuan disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Maksudnya motivasi yang ketiga itu tadi yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, ya, memiliki motivasi yang datang dari dalam hati mereka sendiri, bukan karena imbalan atau takut diomelin bapak ibu gurunya. Kemudian motivasi intrinsik ini terdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Oke. Harapannya ketika kita menyadarkan murid-murid kita akan tujuan disiplin positif itu, mereka akan bertindak dengan adanya berangkat tepat waktu itu bukan karena takut mereka takut diomelin bapak ibu guru, melainkan rasa sadar diri dan tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Lalu berikutnya materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, sebelum saya bahas mengenai hukuman, mungkin pernahkah Bapak Ibu guru itu menghukum siswa atau murid atau bahkan anak sendiri? Pernah tidak? Pernah ya? Oke. Nah, kita di sini akan belajar. Ternyata hukuman itu boleh tidak sih?
penghargaan itu boleh tidak sih? Kita akan bahas di materi nomor 2 ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi mungkin kalau saya sendiri dulu pribadi pernah, Bapak Ibu, saya pernah menghukum siswa ya, karena datang ke kelas saya terlambat, pada jam pelajaran saya terlambat, saya langsung, kamu dari mana? Silakan kamu berdiri di depan kelas. Itu termasuk hukuman karena yang saya berikan itu secara tiba-tiba dan tidak terencana ya. Jadi yang namanya hukuman itu sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tidak terencana atau tiba-tiba, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu kan berarti misalkan silakan berdiri di depan papan tulis selama 1 jam. Kalau psikis bagaimana? Ya mungkin mengata-ngatain, oh kowe dasar bocah bodoh. Nah seperti itu ya. Kalau kata-kata itu sudah termasuk psikis. Tuh. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati ya. Jadi bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya ini kaitannya dengan guru BK pelanggaran, kan biasanya ada kalau terlambat berapa poin ya, itu kan sudah ada aturan-aturan yang dari sekolah ya. Jadi murid sudah mengetahui dan sudah terencana. Itu namanya konsekuensi. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, yang namanya restitusi itu adalah sebuah pemecahan masalah, di mana di situ ketika ada siswa bermasalah, tugas kita sebagai guru itu menuntun siswa untuk menemukan solusi, menemukan masalah dan menemukan solusi. Ya, itu manfaat dari restitusi. Kemudian berikutnya ini ada hal yang sedikit menarik, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu mungkin pernah memberikan penghargaan kepada murid kita ketika bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka ya. Mungkin dikasih permen, atau mungkin ada juga yang ngasih uang, atau mungkin juga ada yang ngasih makanan ya. Mungkin ada yang pernah. Ternyata penghargaan itu juga tidak bagus untuk dilakukan. Kenapa? Karena satu, yang namanya penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan menghukum. Maksudnya apa, Bu? Kok di situ ada 6 rentetan tentang hukum oleh penghargaan? Jadi gini Bapak Ibu, sebagai contoh saja, misal kita selalu memberikan motivasi kepada siswa. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab, nanti ibu kasih hadiah. Ya, kalau nanti suatu ketika melemparkan pertanyaan tapi jenengan tidak bisa memberikan hadiah, pasti siswa tersebut tidak akan termotivasi untuk menjawab. Ya, terus misalkan saja, ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Nanti satu pertanyaan ibu kasih uang sebesar 5.000. Ya, mungkin pada saat itu ketika ada penghargaan, ada hadiah, siswa akan termotivasi berlomba-lomba untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang jenengan lemparkan. Tapi ketika
suatu ketika jenengan itu memberikan pertanyaan, ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu? Ya mereka motivasinya akan berkurang, menurun, karena tidak ada lagi yang mereka cari. Itu dampak dari sebuah penghargaan. Ada juga dampak yang lain, itu adalah menghukum, ya. Misalkan bagaimana kok di situ penghargaan dikatakan hukum, ya. Jadi kalau misalkan seseorang yang biasa bisa menjawab, kemudian suatu ketika diberikan pertanyaan dia tidak bisa menjawab, ya, perasaan dari siswa tersebut yang biasa menjawab itu akan merasa gagal, merasa kecewa terhadap dirinya sendiri karena pada saat itu tidak biasa-biasanya anak tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ya, saya memberikan penghargaan kepada siswa yang sering menjawab. Ya, misalkan mungkin saya berikan hadiah atau lain sebagainya, atau saya menjadi lebih akrab dengan siswa tersebut, itu menjadi kecemburuan sosial di antara teman-temannya yang akhirnya nanti merusak hubungan. Hai lo, itu yang biasa menjadi jagoannya Bu Yuli, itu yang biasa menjadi jagoannya misalkan siapa saja ya. Jadi temannya itu merasa ada kecemburuan sosial, merasa iri karena tidak diperlakukan sama dengan sama seperti siswa yang sering menjawab. Itu mengenai dihukum oleh penghargaan. Lanjut untuk materi yang ketiga, itu ada keyakinan kelas. Saya yakin kalau materi keyakinan kelas ini di antara Bapak Ibu juga mungkin pastinya sudah ada yang menerapkan di kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas Bapak Ibu, ya. Keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya dalam keyakinan kelas, satu kelas itu memiliki 1 sampai dengan maksimal 7 keyakinan kelas supaya siswa mudah mengingatnya. Misalkan jujur, bertanggung jawab, belajar bersungguh-sungguh, kemudian datang tepat waktu, itu merupakan contoh dari keyakinan kelas. Itu tadi yang di atas ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya bentuk positif seperti ini. Jangan sekali-kali dilarang membuang sampah sembarangan. Kata dilarang itu negatif. Jadi bisa kita ubah kira-kira apa Bapak Ibu? Iya, bisa, betul. Membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Misalkan lagi keyakinan kelas, jangan membuat gaduh. Kira-kira kalimat positifnya diganti apa? Oke, kadang Pak membuat saya terkejut dengan pernyataan dia. Oke, maksudnya misalkan jangan membuat gaduh, ya bisa tertib di dalam kelas, bukan diam Pak Heru. Nanti kalau diam, gurunya menjelaskan nggak ada yang aktif di dalam pembelajaran, itu. Nah, kemudian berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalkan yang tadi ya, yang bisa diterapkan ya tanggung jawab bisa, jujur bisa, buang sampah pada tempatnya bisa, ya. Tuh, kemudian mandiri bisa. Nah, kemudian berikutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi yang namanya pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, kan kita tahu pasti diawali dari kesepakatan musyawarah antara wali kelas dan siswa di dalam kelas itu. Kemudian mereka yang punya pendapat silahkan mencurahkan pendapatnya. Kemudian dari pendapat-pendapat yang ada dari siswa dicatat dulu. Kemudian setelah dicatat nanti disepakati beberapa keyakinan kelas yang disepakati oleh bersama.
Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila mana dari salah satu keyakinan kelas yang dibentuk itu tidak efektif, tidak berjalan keyakinan tersebut, sewaktu-waktu bisa diganti. Nah, ini sekarang ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Prosedurnya itu bagaimana kalau kita mau membentuk keyakinan kelas? Itu satu, melakukan musyawarah kelas. Jelas kita melakukan musyawarah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan yang ada, misalkan dari murid boleh, dari guru boleh, silakan dicatat dulu. Kemudian yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, seperti tadi yang sudah saya contohkan. Misalkan jangan berisik bisa menjadi tertib. Kemudian berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, kita tinjau kembali masukan yang ada, barangkali ada yang kembar ya, yang kembar itu dieliminasi dulu yang satunya. Kemudian menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid ya. Jadi setelah keyakinan tersebut disepakati 1 sampai 7 keyakinan maksimal, kemudian ditandatangani bawahnya. Misalkan murid diwakili oleh ketua kelas dan wali kelas. Kemudian yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi nanti kalau sudah dibentuk, Bapak Ibu bisa di print atau bisa ditulis tangan, dibentuk seindah mungkin, terus ditempelkan di depan yang mudah terlihat. Jangan ditempelkan misalkan di pojok-pojok, itu kurang efektif ya. Itu. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Keyakinan kelas. Kok kita repot-repot membentuk keyakinan kelas itu untuk apa? Ada yang tahu? Iya betul. Balik lagi ke judul kita. Budaya positif, untuk membentuk karakter budaya positif pada siswa. Jadi sehingga misalkan keyakinan kelas kita salah satunya adalah datang tepat waktu. Nah, kalau misalkan enggak datang tepat waktu, bagaimana di situ? Ya, mungkin mengganti jam keterlambatan itu dengan belajar di perpustakaan. Misal telat 10 menit, berarti 10 menit harus belajar di perpustakaan. Nanti kalau keyakinan kelas itu udah terbentuk, kita nggak usah ngopiak-ngopiak murid Bapak Ibu. Jadi nggak usah, kamu itu telat, enggak. Siswa itu akan sadar sendirinya ketika dia telat dia harus bagaimana, ketika dia di kelas dia harus bagaimana, sudah ada kesepakatan yang itu. Jadi misalkan ada anak yang rewel, nggak usah, kalian jangan berisik semuanya, langsung tunjuk saja. Anak-anak, masih ingatkah kalian keyakinan kelas kita nomor sekian? Nah, mungkin bisa dibantu seperti itu. Jadi untuk mendisiplinkan murid-murid supaya lebih efektif dan membiasakan menerapkan karakteristik budaya positif kepada murid. Oke. Lanjut berikutnya yaitu materi yang keempat mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar, kebutuhan dasarnya kira-kira apa saja Bapak Ibu, ada yang sudah tahu? Makan, betul. Sandang, papan, betul ya. Nah, sekarang ini kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik fisiologis maupun psikologis. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Tentunya kalau Bapak Ibu kebutuhan dasar pangan, papan, sandang sudah terpenuhi, ya. Kira-kira senang apa tidak Bapak Ibu? Senang, iya, ya. Kalau ketiga kebutuhan dasar itu terpenuhi, senang, ya. Udah banyak makanan, pinter nyandang yang bagus-bagus, punya kendaraan, sudah luar biasa Bapak Ibu senengnya, ya. Beda lagi, udah bisa makan, kemudian punya sandang, tapi belum punya misalkan alat transportasi sendiri, itu rasanya ada yang kurang. Beda kalau ketiga kebutuhan itu yang kita butuhkan itu terlengkapi semua. Nah, jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seseorang akan merasa
merasa emosi, bosan, kecewa. Misal Bapak Ibu 1 hari saja tidak makan, bagaimana rasanya? Lemes, betul, lemes, tidak semangat, emosi, hawanya marah, pengen ngamuk. Itu kalau saya ya, itu kalau saya kalau nggak makan hawanya itu emosi. Bodoh. Ya bodoh Pak Heri. Lanjut ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah tadi yang pangan, papan, sandang itu berada di nomor 1, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira jenengan butuh dicintai apa tidak? Butuh, ya. Butuh diterima apa tidak? Butuh diterima apa tidak Bapak Ibu? Butuh. Coba jenengan kerja di SMP 30 Sari, tidak ada yang mau menerima jenengan, tidak ada yang mau berteman dengan jenengan. Kira-kira nyaman apa tidak? Tidak, ya. Itu merupakan sebuah kebutuhan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan dan penguasaan, yaitu merupakan sebuah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu jenengan pinter, misalkan saya sebagai contoh ya, saya pinter nyanyi, saya juga butuh diakui oleh semua orang bahwa saya pinter nyanyi. Pak Heri ono contohnya bisa bermain musik, otomatis Pak Heri juga butuh pengakuan atas teman-teman kalau Pak Heri itu mampu memainkan alat musik. Itu yang namanya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Masing-masing individu saya yakin butuh rasa pengakuan dari rekan sejawatnya atas kemampuan yang dimiliki. Karena kita tahu masing-masing individu itu kemampuannya beda-beda. Ada yang pintar nyanyi, ada yang bermain musik, ada yang suka YouTuber ya. Itu ya, ada yang suka bercerita. Saya yakin masing-masing guru itu memiliki kelebihan yang luar biasa, yang mana kelebihan-kelebihan itu tadi butuh pengakuan dari orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Ya, Bapak Ibu, yang namanya kebebasan, kita itu pakai baju itu kepengennya bebas sesuai dengan selera kita, nggak bisa diatur. Misal kita mau jalan-jalan, beda dengan seragam ya. Kalau seragam ini kita sudah ada ikatan dengan aturan ya. Misal kita mau jalan-jalan ya, kita kepengennya pakai baju yang kasual ya, nggak bisa dikekang. Pengennya kasual ya udah dilakukan ya. Atau misalkan hari ini saya pengen makan, tapi makan apa ya? Misal pengen makan ayam bakar, misal sebelahnya teman kita pengen makan mie ayam, masa iya kita ngikut-ngikut teman makan mie ayam? Kan tidak mungkin. Itu yang namanya bebas akan pilihan. Ya, bebas akan pilihan itu datang dari naluri Yos Karpe, ya, itu pilihan saya, hak saya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan merasa senang. Nah, jenengan semua butuh rasa senang tidak setiap harinya? Butuh, ya. Kalau hati senang, semua jadi nyaman. Tapi kalau hatinya tidak senang, ditakoni konco mbok lagi apa? Mbok lah. Ya, mesti jawabnya juga dengan emosi. Beda dengan kita lagi senang, punya banyak uang. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah nak baik. Gimana kabarnya kamu? Nah, beda kalau lagi nggak senang, dapat masalah mungkin dari rumah, ya, kemudian uangnya atau dompetnya lagi menipis. Ditanyain, Bu, apa kabar? Ngopo sih kowe takon-takon? Mungkin seperti itu jawabannya, ya. Itu tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Lanjut. Nah, dengan tujuannya itu, kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, harapannya kita akan memiliki dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas itu dunia yang bagaimana? Tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, kalau kelima kebutuhan dasar itu terpenuhi di hidupnya jenengan, insya Allah dunianya jenengan itu dunia yang penuh berkualitas. Ya, selalu merasa senang, selalu merasa happy, ada masalah bisa terselesaikan, punya masalah punya solusi, insya Allah semuanya lancar. Itu yang disebut dengan dunia berkualitas. Segala sesuatunya memiliki solusi. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Jadi di sini seorang guru itu di dalam menangani permasalahan, di dalam menyikapi sebuah
sebuah permasalahan terhadap siswa-siswinya itu memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu apa saja? Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya, ini kok asing sekali kita, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, apa saja ini? Ya, mungkin Bapak Ibu belum memahami. Supaya lebih memahami, mari kita simak dulu penjelasan dari 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam. Oke, itu tadi Bapak Ibu ya tentang 5 posisi kontrol. Oke. Diharapkan Bapak Ibu dapat menerapkannya pada posisi yang terakhir, yaitu posisi apa Bapak Ibu? Manajer, betul ya. Kemudian setelah 5 posisi kontrol itu tadi, materi yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Jadi pada proses segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu sisi yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Agar lebih jelas, mari kita saksikan kembali video mengenai penjelasan segitiga restitusi pada penerapan sebuah permasalahan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh
pendidikan Dyer-Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ya, demikian Bapak Ibu ya mengenai proses segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi ini kita tugasnya itu hanya menuntun murid menemukan permasalahan yang timbul dan menemukan solusinya ya. Jadi di sini kita menuntun bukan mengajarkan untuk memecahkan masalah. Jadi dari segitiga restitusi itu harapannya siswa dapat mengenali dirinya sendiri atas masalah yang dibuat, kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, demikian Bapak Ibu ya diseminasi mengenai budaya positif. Dari keenam materi tadi yang telah saya sampaikan itu memang satu sama lain itu saling berkaitan, dan diharapkan dalam keenam materi itu ketika diterapkan akan menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita ya.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru buat Bapak Ibu. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.